Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 447 Sukamakmur, Kabupaten Lu, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024 LPTK YIM Palopo Batch 2. Nomor peserta PPG 73120000494. NIM PPG 2408017. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran dengan materi beriman kepada kitab kita Allah di kelas 3. Sekian dan terima kasih selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Baik, Bu. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebagaimana biasanya, sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Silakan ketua kelasnya nak pimpin baca doa. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu, diawali dengan bernyanyi. Berdoa dimulai. Secara bersama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Untuk menanamkan jiwa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan anak-anakku berdiri semua. Indonesia
balik. Nah, sekarang ibu mau mengecek kehadirannya. Apakah hari ini anak-anakku hadir semua? Hadir. Alhamdulillah, berarti itu tandanya sehat-sehat semua. Sampah di bawah meja nak, di bawah kursinya, di laci meja nak. Kalau ada sampah nak, dibawa dahulu ke tempat sampah. Dan bajunya yang tidak rapi dirapikan dahulu nak. Nah, sekarang silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Pada pertemuan yang lalu, kita telah mempelajari tentang apa anak-anakku? Senangnya belajar hari Ibu. Senangnya belajar Hari Ibu. Untuk hari ini nak, kita akan mempelajari materi ayo beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Submateri pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Nah, sekarang mari kita baca bersama-sama tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Mampu menjelaskan makna iman kepada kitab-kitab Allah. Mampu menentukan kitab-kitab Allah serta rasul yang menerimanya. Perhatikan gambar ini anak-anakku. Gambar apakah ini? Kitab. Apa saja yang kalian ketahui? Banyak Bu. Ya, apa nak? Al-Quran. Ya, pintar. Al-Quran. Iman kepada kitab-kitab Allah termasuk rukun iman keberapa? Banyak Bu. Rukun iman ketiga. Ya, benar. Termasuk rukun iman yang Ketiga. Nah, sekarang mari kita menyanyi yaitu dengan judul Iman kepada kitab-kitab Allah. Musa
Kita semua memasak untuk nama kita dan bernyanyi. Sebelum kita memasuki materi inti, kita explain dahulu nak. Tepuk semangat, ayo kita mulai. Tepuk semangat. Baiklah anak-anakku, ibu bagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Kelompok 1 kata kelompoknya Raya, kelompok 2 kata kelompoknya Ainun, kelompok 3 kata kelompoknya Putri, kelompok 4 kata kelompoknya Abisan. Silakan anak-anakku bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sekarang perhatikan video yang ibu tampilkan di layar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku? Hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 3 semester 2 pada bab 7 dengan materi beriman kepada kita Allah Subhanahu wa taala. Submateri pengertian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala yang wajib diimani. Pengertian kitab-kitab Allah. Kitab Allah adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada para rasulnya yang terpilih untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai petunjuk dan pedoman hidup agar mencapai kebahagiaan dunia maupun akhirat. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup umat dari nabi tersebut. Kitab-kitab itu berisi perintah, larangan, janji, dan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tujuan Allah menurunkan kitab. Tujuan Allah menurunkan kitab-kitab itu akan digunakan sebagai pedoman hidup bagi seluruh manusia menuju jalan hidup yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun isi kitab tersebut: pertama, perintah; dua, larangan; tiga, janji; dan terakhir, ancaman Allah. Kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Pertama, kita Taurat; kedua, kita Zabur; ketiga, kita Injil; yang terakhir, kitab Al-Quran. Taurat adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Musa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Zabur adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Daud alaihissalam beserta umatnya. Kitab Taurat berisi peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Injil adalah kitab Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman hidup Nabi Isa alaihissalam beserta umatnya. Kitab Injil berisi penjelasan kebenaran agama tauhid, menghapus
sebagai ajaran di kitab Taurat dan kabar gembira akan datangnya Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran adalah kitab Allah Subhanahu Wa Taala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pedoman di umat Islam. Al-Quran merupakan kitab terakhir yang diturunkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghapus kitab-kitab terdahulu serta ajarannya. Sekian materi kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anakku, sudah paham semua? Sudah, Bu. Ada yang mau bertanya? Hikmah itu adalah pengetahuan atau pemahaman yang hanya diberikan kepada orang Islam. Ada yang mau bertanya lagi, nak? Karena tidak ada bertanya, sebelum Ibu membagikan LKPD tugas kelompok, kita eskriki dahulu, nak. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD tugas kelompok, dikerja bersama-sama dengan kelompoknya. Jangan lupa tulis nama kelompok beserta nama-nama anggota kelompoknya. Silakan dikerjanya berdasarkan dengan petunjuknya. Yang pertama yaitu tali garis untuk menghubungkan nama kita dan nanti yang menerimanya. Yang kedua, lengkapilah kalimat di bawah ini dengan kata yang tepat. Silakan dikerja bersama dengan kelompoknya.
Bagaimana anak-anakku, sudah semua? Karena sudah semua, nah sekarang kita akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ibu persilakan kelompok 1 dulu, naik membaca hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang mau menanggapinya? Tidak ada, Bu. Ya, tangan untuk kelompok 1. Ibu persilakan kelompok 2 naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang mau menanggapinya? Silakan, Bu. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3 naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Al-Quran diturunkan Nabi Muhammad. Taurat diturunkan Nabi Musa. Zabur diturunkan Nabi Daud. Injil diturunkan Nabi Isa. Ya, bagaimana dari kelompok lain? Ada yang mau menanggapinya? Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, sekarang Ibu persilakan kelompok 4 naik mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa. Zabur diturunkan kepada Nabi Daud. Injil diturunkan kepada Nabi Isa. Bagaimana dari kelompok lain? Ada yang mau menanggapinya? Tidak. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Karena semuanya sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian, sebelum Ibu membagikan LKPD tugas individu, kita akan tepuk kitab-kitab Allah. Ayo kita mulai tepuk kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Daud, Injil, Isa, Al-Quran, Nabi Muhammad. Nah, sekarang Ibu akan memberikan LKPD untuk individu. Apa lagi?
silakan kumpul nak tugasnya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah sudah tahu apa arti iman? Apakah sudah tahu apa artinya kitab-kitab Allah? Apakah sudah tahu pengertian iman kepada kitab-kitab Allah? Nah, sekarang mari kita menyimpulkan secara bersama-sama pembelajaran kita pada hari ini. Iman artinya Percaya. pengertian kitab Allah adalah Wahyu Allah yang disampaikan Rasul yang terpilih untuk diajarkan kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. ya, betul. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan kitab kepada para nabinya sebagai pedoman hidup untuk menerima dari nabi tersebut. ya, betul. Pengertian iman kepada kitab-kitab Allah ada berapa? Ada 4. Kitab Taurat diturunkan kepada Musa, Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Pembelajaran kita pada hari ini telah selesai. Mari kita mengucapkan Alhamdulillah. Untuk pertemuan yang akan datang, kita akan mempelajari dalil tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum kita membaca doa, silakan anak-anakku berkemas-kemas dahulu. Buku cetaknya semua disimpan di lemari. Dan alat tulis menulisnya dimasukkan ke dalam tasnya. Silakan kakak kelasnya nak pimpin baca doa untuk pulang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa diawali dengan bernyanyi. Berdoa dimulai. Satu jari kanan, satu jari kiri, ku gabung menjadi dua, ku buat jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, ku gabung menjadi empat, ku buat kamera TV. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, ku gabung menjadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kanan, lima